Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah tadi. Itu saja. Timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesilian? Kenapa tidak kesilian? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai presiden, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang, saya tidak terima. Mana jadi? Nah, minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy sudah mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ah, ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal semua ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa, itu pengalihan aja. Jadi sama lah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya, WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima, bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya, menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini secara baik orang PDP,
jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu waktu dia menang jadi gubernur, setelah Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya itu? Saya bawa ke Jakarta, kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak cabut. Saya tidak pernah datang. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan, nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau tiket kalau saya tidak wakil ini. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu itu, pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tiket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi, karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba minta maaf ya, kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia? Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong, jangan Pak Yusuf, saya tidak mau TK kalau bukan Pak Yusuf yang diwakili. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun atau postingan yang mirip Cilipari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu hadir menyampaikan informasi-informasi dan berita-berita terhangat. Sebelumnya salam NKRI harga mati.
Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya menyampaikan sekilas info sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat bersama, di mana pada video tersebut kita melihat berbagai perdebatan atau perbincangan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kita melihat teman-teman, seorang mantan wakil presiden yang bernama Yusuf Kala menyampaikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang sudah beredar di media sosial. Ia menyarankan agar Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung lama, menimbulkan perdebatan di masyarakat semua. Kemudian Yusuf Kala menegaskan nasihat itu disampaikan sebagai orang yang lebih senior, bukan untuk menyerang atau menyudutkan Jokowi. Dan ia juga menyatakan dirinya bersikap netral dalam polemik tersebut dan pernah menolak bertemu dengan pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah agar tidak dianggap berpihak. Selain itu, Yusuf Kala membantah tuduhan bahwa dirinya mendanai pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi dan menempuh jalur hukum atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, sudah jelas teman-teman, dari penyampaian seorang mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kala, sudah jelas bahwa yang disampaikannya semoga yang bersangkutan memperlihatkan baik di persidangan atau di semua publik agar semua jelas dan tidak lagi menjadi perdebatan di media sosial atau tidak menjadi gaduh di masyarakat seluruh Indonesia yang kita cinta ini. Tentu teman-teman, dalam hal ini semoga yang bersangkutan menanggapi sesuai dengan penyampaian Yusuf Kala dengan kasus yang sudah beredar ini, agar cepat selesai dan siapa saja termul-termulnya atau kroni-kroninya yang membuat gaduh masyarakat terkait dengan ijazah ini, semoga penegak hukum melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang berlaku di negara kita ini. Ada beberapa penyampaian atau komentar teman-teman di sini dalam hal video yang barusan kita saksikan teman-teman. Biar kami sampaikan, gara-gara punya presiden pembohong, jadinya banyak pejabat yang pembohong juga. Tentu teman-teman, ada juga benarnya yang disampaikan teman-teman di sini. Kalau seorang pemimpin atau yang sudah pernah memimpin kita di negara kita ini, kalau benar dia sudah melakukan pembohongan dalam kasus ijazah palsu, tentu banyak resikonya, atau bisa juga generasi-generasi pemuda di negara kita ini bisa juga mereka katakan sah-sah saja walaupun tidak ada ijazah, walaupun untuk apa ada ijazah, untuk apa sekolah dan sebagainya. Itulah dampaknya kalau dibiarkan hal seperti ini merajalela di negara kita ini. Seterusnya, DPR asli selalu diam
Percuma jangan pilih lagi DPR pusat. Di daerah Kapolri aja nggak diganti. Maju Pak Yusuf Kalla, rakyat banyak mendukung Bapak. Nah, banyak yang S1, S3. Kenapa yang nggak ada ijazah palsu bisa jadi presiden? Kenapa hukum bisa dibeli parah? Hanya Jokowi yang bikin ulah gaduh rakyat Indonesia. Presiden sebelumnya aman-aman saja. Kami percaya dengan apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla. Penjarakan saja, termul-termul, bikin gaduh saja. Presiden harus ambil tindakan tegas soal ijazah palsu ini. Siapa yang menipu dan siapa yang ditipu harus jelas, jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, semoga Pak Yusuf Kalla selalu tetap diberikan kesehatan dan panjang umurnya. Amin. Seterusnya, aku dukung tampilkan terus hal-hal yang baik biar Termul tidak menfitnah orang-orang baik di NKRI ini. Terima kasih, salam waras. Nah, apa salahnya sih kalau benar punya ijazah asli? Tinggal tunjukkan saja asli atau palsu, gitu aja ribet. Saya lebih percaya kepada Pak Yusuf Kalla daripada kepada Termul karena saya masih waras. Akhirnya keadaan yang buat Bapak harus bertanggung jawab atas kelakuan-kelakuan Jokowi wajib diproses. Nah, biar penegak hukum tidak gaduh, kuncinya cuma satu, tunjukkan ijazah Jokowi kalau memang palsu. Adili dia, kok repot. Anehnya semua penegak hukum kok jadi bodoh semua sih. Itulah beberapa tadi penyampaian teman-teman di sini. Tentu kalau kita perhatikan, kalau memang ada hal serius bagi penegak hukum melakukan tindakan dalam hal kasus seperti ini, mungkin saja masalah dan kasus ini segera tuntas dan bisa segera kelar dan selesai. Oke teman-teman, itu saja dari kami. Biarlah penegak hukum atau hukum yang ada di negara kita ini yang berbicara dalam hal kasus ini. Bila ada teman-teman lagi yang menambah di komentar di bawah ini, silakan, agar kita saling mengenal lebih lanjut terkait dengan video ini. Demikian saja dari kami teman-teman. Salam NKRI harga mati.